mahasiswa Istabanov Sach dengan NIM 2408534. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan jagat raya dan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang pertama, yaitu materi tentang teori pembentukan bumi. Nah, teori pembentukan bumi ini ada beberapa teori yang menjelaskan pembentukan bumi. Di antaranya itu yang pertama adalah teori ledakan besar atau teori Big Bang. Yang kedua adalah teori Laplace. Yang ketiga adalah teori George. Dan yang terakhir adalah teori planetesimal. Dan yang terakhir adalah teori planetesimal. Nah, mungkin dari keempat teori-teori ini yang bakalan mungkin teori Laplace, teori George, dan juga teori planetesimal mungkin akan saya jelaskan sedikit, tapi mungkin tidak sedetail saat saya menjelaskan teori ledakan besar atau teori Big Bang. Nah, kalau begitu saya jelaskan ya. Jangan lupa ditonton dan didengar. Teori yang pertama adalah teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk dari ledakan besar yang terjadi selama puluhan miliar tahun. Nah, teori yang kedua adalah teori Laplace. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk dari gumpalan gas panas yang berputar-putar, kemudian membentuk cincin-cincin gas yang terlempar jauh. Yang ketiga ada teori George. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk dari tumbukan antara komet dan matahari, sehingga sebagian massa matahari terhempas keluar dan berbentuk menjadi planet. Teori yang keempat ada teori planetesimal. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk dari bagian matahari yang terenggut saat sebuah bintang menyelinap mendekati matahari. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan tata surya. Pembentukan tata surya sendiri dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang disebut nebula. Prosesnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu kontraksi nebula, yang kedua pembentukan matahari, yang ketiga piringan protoplanet, yang keempat pembentukan planet, dan yang terakhir pembersihan dan stabilitas. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari proses-prosesnya, dari proses-proses pembentukan tata surya ini. Nah, yang pertama itu ada kontraksi nebula. Kontraksi nebula itu adalah gravitasi yang menyebabkan nebula mulai mengerut, menghasilkan suhu dan tekanan yang meningkat. Yang kedua, pembentukan matahari. Di pusat nebula, suhu yang cukup tinggi tercapai, memicu fusi nuklir yang membentuk matahari. Yang ketiga, piringan protoplanet. Di sekitar matahari, materi tetap berputar dalam bentuk piringan, partikel-partikel debu dan gas mulai bertabrakan dan bergabung. Yang keempat, ada pembentukan planet. Partikel yang bergabung membentuk pembentukan planet ini yaitu partikel yang bergabung membentuk benda-benda yang lebih besar yang disebut planetesimal. Planetesimal ini akhirnya bergabung menjadi planet. Yang kelima, pembersihan dan stabilitas. Setelah planet terbentuk, gravitasi mereka membersihkan daerah di sekitarnya dari sisa-sisa debu dan jelas menciptakan orbit stabil. Nah, proses ini berlangsung selama jutaan tahun menghasilkan tata surya yang kita kenal saat ini, yaitu seperti matahari sebagai pusat tata surya kita, yang tahu planet-planet yang ada di pusat tata surya kita seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, lalu Saturnus, Uranus, Neptunus, lalu ada komet-komet yang ada di tata surya, lalu juga ada meteor-meteor yang ada di tata surya itu terbentuk dari tadi proses-prosesnya ya, yang tadi saya jelaskan ya. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang teori Big Bang. Nah, teori Big Bang seperti yang tadi saya jelaskan, teori ini yang menjelaskan proses pembentukan alam semesta yang berasal dari titik tunggal yang panas dan padat. Teori ini didasarkan pada penelitian bahwa alam semesta terus mengembang dan meluas.
Lalu, siapa sih yang menemukan teori Big Bang itu? Nah, penemuan teori Big Bang ditemukan oleh George, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan. Pada tahun 1922, seorang kosmolog sekaligus matematikawan Rusia bernama Alexander menemukan solusi untuk persamaan bidang relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta mengembang. Padahal pada 1912 sudah ada bukti pengamatan yang menyatakan bahwa alam semesta mengembang. Astronom Amerika Vesto Slipper telah mengamati galaksi spiral yang dianggap sebagai nebula spiral karena para astronom belum mengetahui keberadaan galaksi di luar Bima Sakti. Vesto melihat bahwa semua nebula bergerak menjauhi bumi. Kemudian pada tahun 1924, astronom Edwin Hubble mampu mengukur jarak antara para nebula dan menemukan bahwa keberadaannya sangat jauh, bahkan tidak termasuk ke dalam Bima Sakti. Faktanya, Bima Sakti hanyalah satu dari banyak galaksi dan para nebula ini adalah galaksi itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang galaksi, pengertiannya, dan juga macam-macam bentuk galaksi, karena bentuk galaksi itu beda-beda ya. Nah, galaksi sendiri itu adalah bagian dari alam semesta yang di dalamnya terdiri dari banyak bintang, awan-awan, debu maupun gas. Galaksi ini sebuah awan raksasa yang bercahaya. Setiap galaksi terdiri dari jutaan hingga triliunan bintang yang tertarik oleh gaya gravitasi sehingga mereka enggan terlempar ke luar angkasa. Hampir semua cahaya yang dilihat di galaksi dihasilkan oleh cahaya bintang-bintang yang menyusunnya. Galaksi berasal dari bahasa Yunani, yakni galaxias yang memiliki arti susu atau dalam bahasa Inggrisnya Milky Way. Galaksi adalah sekelompok besar bintang, gas, dan debu yang terikat bersama oleh gravitasi. Galaksi terdiri dari satu atau beberapa benda angkasa berukuran besar yang dikelilingi oleh partikel-partikel. Macam-macam partikel dari galaksi antara lain adalah planet, gas, nebula, bintang, debu, dan partikel-partikel langit lainnya. Keberadaan galaksi ini tersebar di seluruh alam semesta dengan jarak dan ruang kosong antar satu sama lainnya. Di antara jarak atau galaksi dengan galaksi lainnya terdapat ruang yang sangat luas. Ruang kosong tersebut pun terdapat di antara setiap gugus super atau gugus galaksi. Galaksi ini punya teori pembentukannya. Teori pembentukannya memiliki dua teori. Yang pertama itu adalah teori hipotesis Fowler. Hipotesis Fowler mengatakan bahwa sekitar 12 miliar tahun yang lalu, rupa dari galaksi adalah gas hidrogen yang melakukan rotasi sehingga bentuknya menjadi bulat. Lalu gas tersebut mengalami kontraksi yang menghasilkan banyak bintang. Yang kedua ada hipotesis Hubble. Dalam teori ini disebutkan bahwa galaksi awalnya berupa kabut yang bentuknya seperti bola. Bola tersebut melakukan putaran yang sangat cepat sehingga membentuk spiral biasa. Kemudian bola tersebut berkembang menjadi galaksi sampai dengan galaksi SBA sampai dengan SBC. Lalu selain ada teori pembentukan galaksi juga seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, galaksi itu memiliki bermacam-macam bentuk. Nah, macam-macam galaksi ini, galaksi itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada galaksi spiral seperti contohnya di nomor 1 itu beserta dengan gambarnya. Galaksi spiral ini dari keseluruhan galaksi yang terdapat di alam semesta sekitar 80% memiliki bentuk spiral. Jadi semua galaksi di alam semesta ini 80%-nya itu galaksinya itu berbentuk spiral seperti contohnya galaksi kita yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini adalah salah satu galaksi yang berbentuk spiral. Nah, galaksi spiral ini terdiri atas 3 bagian yakni titik pusat, lingkaran bintang, dan tumpuk bintang yang berputar. Jika dilihat dari bagian samping, galaksi spiral mirip seperti elips yang mempunyai lengan serta sekitarnya dikelilingi oleh atmosfer dengan pancaran cahaya.
Nah, contoh dari galaksi spiral ini contohnya tadi yang disebutkan ya, yaitu galaksi kita yaitu galaksi Bima Sakti. Yang kedua ada galaksi elips. Galaksi elips terdapat sekitar 17% dari keseluruhan jumlah galaksi yang ada di alam semesta. Dikatakan galaksi elips karena bentuknya lonjong besar yang bersinar. Galaksi elips ini hampir menyerupai bola kaki sampai pada bentuk yang lonjong seperti bola rugby. Contoh dari galaksi elips adalah galaksi M87 atau galaksi yang terkenal dengan bentuk rasi bintang Virgo. Yang ketiga yang terakhir, bentuk galaksi yang terakhir itu adalah galaksi yang tak beraturan. Galaksi tak beraturan ini memiliki bentuk gumpalan kabut atau mirip dengan onggokan bintang. Galaksi ini memiliki miliaran bintang berwarna biru. Contoh dari galaksi tak beraturan adalah awan Magellan yang memiliki jarak 180.000 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan kehidupan di bumi. Nah, perkembangan di bumi dijelaskan menggunakan skala waktu geologi yang disusun menjadi 5 masa, yaitu ada masa Arkeozoikum, yang kedua masa Paleozoikum, yang ketiga masa Mesozoikum, dan yang terakhir ada masa Kenozoikum. Nah, kita akan bahas masa-masa kehidupan bumi ini di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada masa Arkeozoikum. Masa ini terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu dan disebut juga kehidupan purba. Pada masa ini merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokontinen. Kalian perlu tahu juga kalau di masa ini juga terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta kehidupan primitif di samudra. Jadi, hidrosfer dan atmosfer bumi itu terbentuknya di masa Arkeozoikum. Lalu yang kedua ada masa Paleozoikum. Nah, setelah masa Arkeozoikum, bumi memasuki masa Paleozoikum yang terjadi 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Ada 6 zaman yang terjadi pada masa ini, yakni zaman Kambrium, zaman Orphosium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon Kuali, dan zaman Perm. Yang ketiga ada masa Mesozoikum. Pada masa ini terbagi menjadi 3 zaman, yakni zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Masa Mesozoikum ini terjadi 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di zaman Trias ada dinosaurus, reptil laut, dan kura-kura berukuran besar pertama kali muncul. Ada reptil yang menyerupai mamalia pemakan daging mulai berkembang. Lalu yang terakhir ada masa Kenozoikum. Pada masa ini terbagi menjadi 2 zaman, yakni zaman Tersier dan zaman Kuarter. Pada zaman Tersier yang terjadi 65 sampai 1,5 juta tahun yang lalu dibagi menjadi 5 kala, yakni kala Paleosen, yaitu munculnya hewan pemakan rumput. Yang kedua kala Eosen, punahnya mamalia purba. Kala Oligosen, lautan menyempit. Kala Meosen, padang rumput semakin meluas. Dan kala Pliosen, yaitu suhu bumi semakin dingin. Yang terakhir ini ada referensi materi yang saya pakai untuk materi pembentukan jagat raya dan bumi ini, yaitu ini ada referensinya. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang pembentukan jagat raya dan bumi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan selama saya menjelaskan, dan mohon semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.